Thank you. Terima kasih banyak Dr. Alvan. Terima kasih kepada Rosi cabang Medan dan juga cabang Banda Aceh yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing ilmu pada hari ini. Pada hari ini saya ditugaskan untuk menyampaikan tentang ultrasound technique focused on the cervical medial branch dan occipital nerve and vasectomy. Mungkin sebagai pembuka, seperti biasa saya ingin menambahkan bahwa interventional pain management atau minimal invasif pain management ini memang sudah sangat berkembang di Indonesia, ya. Dan yang menjadi fokus kita saat ini bagaimana legalitas dari kita sebagai neurolog untuk melaksanakan tindakan ini. Jadi sekali lagi saya menyampaikan kepada semua partisipan pada hari ini, jika akan mengerjakan tindakan dengan menggunakan panduan ultrasound ataupun siam, maka kita harus memiliki dua license, yaitu yang pertama sertifikat kompetensi tambahan yang dikelola oleh Kolegium, dan yang kedua adalah sertifikat kualifikasi STKT yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Saat ini kita sedang dalam proses untuk mendapatkan STR dari KKI dengan terlebih dahulu melalui proses in-house training yang akan berlangsung pada bulan Juli ini. Baiklah, kita teruskan dengan topik kita pada hari ini. Cervical medial branch. Maka saya langsung saja ke dalam ke inti dari topik kita pada hari ini. Jika kita ingin melakukan tindakan atau prosedur pada bagian cervical dengan menggunakan ultrasound guided, dengan menarget beberapa struktur, apakah itu facet, apakah itu medial branch, apakah itu nerve root, maka jangan pernah lupa untuk memperhatikan step-step yang ada di monitor ini. Yang pertama, kita wajib melakukan scanning terhadap struktur yang akan kita lihat. Tidak hanya terhadap struktur yang akan kita injeksi, tetapi juga semua struktur yang ada di sekitarnya. Mengapa? Karena ultrasound itu sangat operator dependent. Tidak ada pakem mengatakan bahwa kalau gambarnya seperti ini pasti A, pasti B, pasti C. Kita harus melakukan compare terhadap struktur di sekitarnya. Ada sebagian pasien mungkin mudah untuk dikenali, tapi ada juga pada pasien tertentu yang sulit untuk diidentifikasi karena anatominya agak sedikit berbeda, atau pada pasien dengan postur yang mungkin dikatakan big posture. Jadi lakukanlah scanning terhadap struktur yang akan kita lihat. Kemudian yang kedua adalah kita harus mengidentifikasi struktur tersebut satu persatu sebelum kita pastikan untuk melakukan penyuntikan. Jadi apakah itu betul sebagai struktur yang sebenarnya ingin kita injeksi, karena pada ultrasound imaging itu satu struktur itu bisa mirip dengan struktur yang lainnya. Ya. Kemudian temukan landmarknya. Makanya kita katakan tadi, kalau kita men-scanning jangan hanya langsung probe-nya diletakkan di struktur yang ingin kita lihat. Begitu dokter tidak menemukan strukturnya, nanti bingung. Ini kenapa tidak seperti yang diajarkan waktu di workshop. Jadi kalau kita menemukan, kalau kita menemukan landmarknya, maka strukturnya bisa kita kenali dengan lebih pasti. Kemudian bagaimana menghitung level? Bagaimana menghitung level juga harus itu harus kita pastikan. Kalau tidak, nanti kita melakukan injeksi pada level yang tidak yang kita target. Karena kita tahu cervical itu kan kecil sebetulnya dan sangat rapat-rapat. Nanti di
Slide berikutnya akan kita lihat bagaimana cara men-scanning, bagaimana cara mengidentifikasi struktur, bagaimana cara mengkonfirmasi dengan landmark di sekitarnya, dan bagaimana menghitung levelnya. Nah, ini bagaimana adalah satu video tentang target, landmark, dan cara kita men-scanning. Kita bisa lihat di sini, ini adalah gambaran dari, ini adalah model dari C7 atau cervical 7. Dokter bisa lihat ini adalah prosesor transversus. Nah, yang dikotakin ini adalah articular pilar yang menjadi target kita melakukan pendidikan medial branch. Nah, kalau kita menggunakan siam, biasanya kita menarik dari diagonal dan di bagian senternya adalah target kita yang tadi kita suntik, bagi kita yang akan blok terhadap medial branch. Tapi menggunakan ultrasound, maka posisi penempatan probe bisa seperti ini, oblik, tapi biasanya saya menggunakan posisi yang horizontal seperti ini atau sedikit oblik. Nah, ada struktur lain yang wajib kita kenali, yaitu tuberkulum posterior. Nah, misalnya karena kita ambil contoh C7, kita proses transversusnya hanya memiliki satu tuberkulus posterior tanpa tuberkulum anterior. Ini adalah groove tempat lewatnya nerve akutnya, dan ini adalah articular pilarnya. Ini harus bisa kita kenali dengan sangat baik. Berbeda levelnya, berbeda juga gambaran dari spine dari masing-masing vertikal tersebut. Ini contoh ada. Nah, ini kenapa saya ingin sampaikan, ini anterior bony landmark, be careful. Kenapa saya ingin menyampaikan ini? Karena kemarin saya juga pernah menemukan karena sulitnya untuk mengidentifikasi, maka prosesnya bergeser agak ke anterior. Nah, gambarannya persis sekali seperti gambaran kontinuitas dari articular pilar bila kita ingin melakukan pendidikan pada medial branch. Ya, ada lembahnya, kemudian ada seperti kesannya seolah-olah ini adalah fasetnya, ini adalah tempat medial branch-nya. Jadi kalau kita perhatikan lebih lanjut, nah, ya, ternyata celah ini adalah celah dari diskus, sedangkan ini adalah gambaran dari korpus dari cervicalnya. Ini mirip sekali, dan saya ada menemukan gambaran ini, dan ternyata memang ada dua bony landmark sebetulnya yang kita dapatkan pada scanning cervical, itu yang bagian anterior dan juga nanti yang bagian posterior. Nah, target kita adalah yang bagian bony landmark di posteriornya. Itu akan sangat berbahaya bila kita meyakini itu adalah medial branch. Itu hati-hati sekali gitu. Jadi itu berarti dokter men-scanning terlalu ke anterior. Nah, ini kita teruskan. Ya, bila dokter mengambil itu sebagai starting awal, tapi berarti dokter harus menggeser probe-nya lebih ke posterior. Maka dokter akan menemukan di sini adalah gambaran arteri atau pembuluh darah vertebralis, ya. Kemudian kita bergeser lebih ke posterior. Nah, ini kita lihat adanya kontinuitas dari articular pilar di mana medial branch, dan kita bisa melihat posisi dari medial branch dan juga posisi dari facet. Itu memang mirip sekali dengan gambaran yang tadi saya sampaikan di awal, padahal sebetulnya itu adalah gambaran korpus dan diskus. Nah, kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menghitung levelnya. Jadi tadi kalau kita memutuskan untuk melakukan scanning dengan langsung pada posisi longitudinal, maka gambaran seperti itu akan kita dapatkan. Jadi kita selalu memastikan kita berada pada
bone landmark yang benar, maka kita mulai menghitung level dari spiral level dari vertebranya atau dari spine-nya. Ya. Pertama-tama kalau kita menempatkan probe dengan tepat, ya, kita lihat di sini gambarannya longitudinal tapi agak sedikit oblik mengikuti bentuk lordosis dari cervical. Ya, maka kita akan menemukan sendi pertama yang kita dapatkan itulah yang dimaksud dengan C2, C3 facet joint. Jadi the most cranial joint itu adalah C2, C3. Kemudian kita boleh menghitung ke caudal atau ke inferior. Di sini kita akan mendapatkan medial branch dari C3. Nah, ini adalah contoh ya, kalau kita melakukan scanning mulai dari mastoid, ini adalah mastoid. Nah, sendi pertama yang kita jumpai itu adalah sendi facet joint C2, C3, di mana setelahnya kita akan menemukan atau mengidentifikasi C3 medial branch. Ini adalah sendi berikutnya, facet joint berikutnya. Berarti di sini kita bisa melihat dengan lebih jelas lembah, ya, ini adalah lembah di mana ada posisi dari medial branch, ini adalah sendi facet joint-nya. Ya. Nah, tapi ada cara scanning kedua yaitu melalui dengan secara caudal. Jadi kita justru yang kita identifikasi pertama kali adalah prosesus transversus dari C7, ya, caudal dari C6, C7 joint. Nah, di sini kita lihat bahwa ada ciri-ciri tertentu dari masing-masing level dari cervical spine tersebut. Misalnya pada C6 atau C6 itu anterior tuberkelnya lebih prominent daripada posterior tuberkelnya. Sedangkan pada C7 maka tidak ada anterior tuberkel, yang ada hanya posterior tuberkel. Kita cari gambaran yang menunjukkan bahwa ini adalah cervical spine yang C6 dan juga yang mana yang cervical spine yang C7. Nah, ini adalah semacam animasi yang bisa mengingat lebih jelas. Ini adalah tubercle posterior dari C7 dan ini adalah nerve root dari C7-nya. Jadi hanya ada tubercle posterior. Sedangkan ya, ini adalah C6. Nah, kita lihat seperti tadi keterangan di atas, C6 itu tuberculum anteriornya lebih prominent dibandingkan yang posterior. Dan di dalam sulcusnya ini atau groove-nya ini berjalan nerve dari C6. Sedangkan untuk C5 atau C5, gambarannya adalah tuberculum anterior posteriornya pada level yang hampir sama, tidak ada yang lebih prominent. Nah, ini yang harus kita jadikan sebagai salah satu penanda supaya level yang kita lakukan, yang kita identifikasikan yang mendapatkan gambaran tuberculum posterior. C6 seperti ini anteriornya lebih dominan atau prominent dibandingkan tuberculum posterior, sedangkan yang pada C5 itu tuberculum anterior maupun posteriornya hampir sama. Nah, ini adalah video yang dokter mungkin bisa lihat di sini, mulai dari ini nerve-nya bisa terlihat jelas. Nah, ini adalah untuk C7, ya, ini tuberculum posterior adalah nerve yang berjalan di dalamnya dari susus-sususnya. Ini adalah gambaran dari C6, ya, C6, ya, dan kita terus men-scanning lebih ke anterior dan ke superior, maka dokter akan menemukan gambaran dari C5 seperti ini. Nah, kenapa kita harus kenali? Karena setelah ini kita akan menentukan levelnya.
Jadi kalau dokter menemukan C5, dokter tinggal cari artikular pilar di bagian posteriornya, maka itu adalah target penyuntikan untuk medial branch C5. Jadi saya ulang lagi, misalnya dokter menemukan gambaran seperti ini adalah C5. C5 artikular pilarnya biasanya lebih terlihat tinggi dibandingkan yang C6, maka itu menjadi target dari penyuntikan medial branch. Nah, setelah memastikan levelnya, baru kita nanti akan memutar probe-nya menjadi longitudinal supaya kita mendapatkan gambaran longitudinal yang biasa kita lakukan penyuntikan secara out of plane. Nah, ini contoh landmark untuk C6 medial branch block. Jadi ini adalah artikular pilarnya, ya. Ada cleft di sini, kemudian ini adalah tuberculum posterior dan ini adalah anterior. Artikular pilar itu terletak agak ke posterior dari processus transversusnya. Target penyuntikan kita adalah pada bagian ini. Sedangkan pada C7 itu artikular pilarnya bisa dikatakan tidak ada, sehingga target penyuntikan kita adalah langsung pada bagian pinggir atas dari processus transversusnya atau tuberculum posteriornya. Gambaran ini, kalau saya lebih senang untuk mengidentifikasi seperti ini, untuk menentukan atau mengidentifikasi level dari masing-masing cervical spine-nya. Nah, kalau kita sudah rotasi probe-nya menjadi longitudinal, maka kita akan mendapatkan gambaran seperti ini. Hati-hati pada kalau kita masih mendapat, ini adalah gambaran processus transversus dari C7, maka kita menghitung dari arah caudal berarti. Dan ini adalah joint cleft dari C6, C7, kemudian medial branch dari C6. Ini joint cleft dari C6, C5. Nah, ini ada warning buat kita atau caution ya. Hati-hati, misalkan tadi kita bisa melihat processus transversus itu mirip dengan target penyuntikan artikular pilar. Padahal sebetulnya itu adalah gambaran dari processus transversus. Itu akan berbahaya karena middle insersi kita bisa masuk ke transforaminal. Ini pesannya, bila kita tidak bisa melihat ya kontinuitas yang betul-betul bagus, image-nya sebagai struktur tulang, ini kontinuitas adalah di bawahnya semuanya hipoekoik, maka kita jangan meneruskan prosedur. Kita lakukan scanning kalau itu berulang-ulang sampai kita yakin bahwa kita sudah menemukan image yang benar. Ya, kalau akhirnya tidak kita temukan, saya rasa kita boleh menghentikan prosedur. Mungkin dokter boleh ulang lagi atau mungkin pasiennya di reschedule. Saya tidak tahu mungkin karena faktor apa. Ya, bisa saja kita mungkin lelah, mungkin faktor pasien anatominya agak berbeda. Intinya bila kita temukan continuous bony structure pada cervical image dari ultrasonnya, sebaiknya tidak dokter teruskan melakukan tindakan. Ya, jangan lupa untuk memastikan bahwa ujung dari jarum itu harus terlihat dengan jelas dan kita bisa mengulang, bukan merecek dengan menyuntikkan lokal anestesi. Bila dokter tidak melihat gambaran fluidnya atau apalagi tidak melihat ujung dari jarumnya, jangan teruskan tindakan tersebut. Cervical termasuk pada level intermediate untuk SKT kita, berarti memang harus betul-betul presisi kita melakukan tindakan. Nah, sebetulnya ini mungkin buat pemula, saya lihat banyak yang SPN, berarti mungkin tamatnya 1-2 tahun terakhir. Ya. Bukan saya mengatakan mungkin mereka lebih jago dari saya, tapi intinya saya ingin menyampaikan pesan bahwa kerjakanlah yang basic dulu, ya. Jika ada basic knee yang lebih aman, shoulder. Kalau memang sudah bisa kita melihat seluruh middle dengan jelas pada
mungkin hampir ratusan tindakan, baik itu shaft of the needle maupun tip of the needle, barulah kita melangkah ke yang intermediate. Jadi sebelum dokter mengerjakan vertikal, pastikan dokter sudah terbiasa mengerjakan yang basicnya, yang aman dulu, yang dimana struktur di sekitarnya struktur yang kalaupun tersuntik atau terinjeksi itu masih dalam status aman. Ya. Jadi kalau untuk needle visualisasi saja kita masih belum terlalu pasti, jangan melangkah mengerjakan tindakan yang pada level intermediate, apalagi pada level yang advance. Nah, ini adalah hasil penelitian tentang bagaimana tingkat keberhasilan blok medial branch pada C7 dengan menggunakan ultrasound dibandingkan dengan fluoro. Jadi success rate-nya justru ultrasound lebih tinggi sedikit dibandingkan fluoro, ya. Tapi tidak ada perbedaan bermakna. Kemudian middle pass itu kalau ultrasound itu 2, sedangkan fluoro itu pada angka 4, cukup lumayan berbeda bermakna ya di sini. Sedangkan performance times-nya memang lebih cepat kalau kita menggunakan ultrasound dibandingkan dengan fluoro, karena fluoro itu butuh persiapan ya, kemudian kita butuh orang lain juga, ada tim. Mungkin kalau dengan ultrasound kita butuh hanya kita dan asisten, kalau fluoro mungkin ada scrub-nya, ada radiografernya, kemudian ada in-loop-nya, ada apa yang bagian cek hemodinamiknya itu harus disediakan. Kalau untuk pain relief-nya ya, ultrasound dengan fluoro itu hampir sama, tidak berbeda bermakna. Ini contoh dari tindakan untuk blok ada medial branch injeksi, fase dan injection dan medial branch block. Ya, ini kita sudah identifikasi levelnya sudah benar, setelah kita hitung, kita yakin ini adalah gambaran dari spine pada artikular pilar dan pada facet. Nah, ini target penyuntikan kita pada facet di sini. Ini jarumnya out of plane, Bapak bisa lihat ya. Kemudian ini adalah penyuntikan untuk out of plane pada medial branch. Ya. Ujung jarum betul-betul harus terlihat, baru kita lakukan penyuntikan. Kemudian kita harus mengkonfirmasi dengan transfer view, di mana kita akan melihat nanti ya ujung jarum itu berada di artikular pilar posterior dari processus transversus. Ya, ini sudah pada 13. Kita putar probe-nya. Nah, target kita berikutnya ujung jarumnya adalah pada artikular puncak dari artikular pilarnya. Sedikit lagi tentang third occipital nerve. Biasanya kita lakukan tindakan pada third occipital nerve atau TON ini pada kasus-kasus displaced injury atau cervical headache. Ya. Jadi kalau ada pasien kita mencurigai mungkin ada cervicogenic headache, dokter boleh melakukan blok terhadap TON-nya untuk memastikan bahwa pain generatornya adalah pada area tersebut, atau pada blok terhadap TON itu akan menyebabkan terjadinya penurunan nyeri akibat lesi di cervical facet di bagian yang uppernya, lebih superior. Nah, ini success rate, perbandingan success rate antara penggunaan ultrasound dan fluoro, kita lihat di sini tidak terlalu berbeda bermakna, hanya pada performance time-nya. Memang ultrasound itu akan lebih cepat selesai dibandingkan penggunaan fluoro. Seperti saya katakan tadi, persiapannya memang butuh waktu dan orang yang harus terlibat juga lebih banyak. Sedangkan pain relief-nya hampir sama. Jadi dokter bebas memilih apakah menggunakan ultrasound atau menggunakan fluoro. Biasanya dulu saya lebih sering menggunakan fluoro karena lebih familiar saja, tapi ya saat ini memang dengan adanya ultrasound kita bisa mengurangi penggunaan
fluoroskopi. Tapi jangan lupa tetap ruangan tempat kita melakukan tindakan itu setidaknya ruangan yang semi steril. Jadi jangan kerjakan di poli. Kalau dokter menarget ke daerah-daerah yang dekat dengan nerve, dekat dengan pembuluh darah, sebaiknya kerjakan di ruangan khusus, tidak di poli yang memang pasiennya masuk. Boleh di poli, tapi ada ruangan khusus di mana sangat terbatas orang yang bisa mengaksesnya, dan kalau bisa diusahakan itu sesuai standarnya, steril, ya, ruangannya ada sirkulasi yang baik, dan juga memungkinkan untuk melakukan tindakan resusitasi bila diperlukan. Ini ratio enter occipital nerve itu berada di puncak dekat dengan facet C2 C3. Jadi kalau kita melihat nerve mungkin agak sulit tergantung ultrasound yang kita miliki, maka kita mengidentifikasi C2 C3, olehnya terlihat maka daerah TON atau third occipital nerve berada di sekitar itu. Ini contohnya ya. Kita lihat adanya struktur nerve yang agak terlihat ya. Ini adalah third occipital nerve dan dekat memang dengan C2 C3 facet joint. Kemudian di bawahnya lagi adalah medial branch dari C3 dan ini adalah C3 C4 facet joint. Jadi teridentifikasi sendi yang pertama dijumpai dari dokter melakukan scanning dari arah kranial, kemudian di atas sendi yang pertama itu adalah C2 C3 dan di dekatnya adalah third occipital nerve. Bisa diblok di area tersebut. Ini adalah relation TON to bony target point yang kita lihat di sini. Memang untuk TON ini akan lebih dekat ke posisi C2 C3-nya. Ya. Itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.